Pak RK dipanggil Bu Mega, "Mbuh ngomongnya apa ya mesti masalah capres dan cawapres." Lah kok Pak Prabowo juga ikut-ikutan menemuinya. Kayaknya orang di belakang Pak Prabowo lupa toh. Ayo jelas nih Golkar jelas akan angkat kaki loh. Balik kanan gerak loh. Bubar nih. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngopi di Politik. Ini saya mau ngupas Capres Prabowo Subianto dengan katanya mau bergabung dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Mantan ini. Nah ini jika ada yang membaca, seolah-olah ada peluang mantan Gubernur Jawa Barat Bung Ridwan Kamil jadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu prediksi yang hampir mustahil. Ini prediksinya Begawan nih. Ini ada banyak alasan yang bisa diajukan. Kenapa RK, ini singkatan Ridwan Kamil, itu tertutup peluangnya jadi pendamping Capres Koalisi Indonesia Maju? Ya mari kita kupas saja ini. Supaya masyarakat paham, biar pinter, biar cerdas. Yang pertama ini, di Koalisi Indonesia Maju, Golkar jadi salah satu partai pendukung. Ya ndak, ya, tur ya gede dewe itu, kursinya besar sendiri. Bagaimana mungkin Golkar menyodorkan kadernya yang baru aja masuk ke Golkar? Ya mestinya jika ditawari cawapres, ya nama Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto tentu yang bakal diajukan. Orang mau kadere itu loh, ini salah satu alasannya. Masa sudah ada Ketua Umum partai malah kadernya yang disodorkan? Oh ya mbok, ini menurut saya. Nah kita tahu hampir mayoritas parpol itu mengajukan Ketua Umum jadi capres atau cawapres itu. Partai yang tidak egois menyodorkan Ketua Umum jadi peserta kontestasi ya hanya PDIP, P3 dan PAN. Ya, ini maksudnya ini partai yang punya kursi di Senayan loh ini, yang punya DPR di Senayan. Kalau yang tidak punya kursi ya bisa dipastikan tidak menawarkan Ketua Umum mereka. Nah, kenapa PAN dan P3 tidak ajukan Ketua Umum mereka? Ya karena mereka realistis. Nama Pak Zulhas maupun Pak Mardiono kurang menjual. Masyarakat juga kurang mengenal gitu loh. Makanya PAN menawarkan Pak Erick Thohir ke Koalisi Indonesia Maju. Sementara P3 menawarkan Pak Sandiaga Uno untuk jadi pendampingnya Pak Ganjar. Nah, PDIP jelas sikapnya lebih jelas. Oh, ini bukan pertama kali loh mereka tidak mengajukan ketua umumnya jadi capres. Ya sudah sejak 2014 mereka mengusung kader-kader terbaiknya yang dimandatkan untuk pertarungan kontestasi di Pilpres. Nah, sikap PDIP seakan-akan menegaskan bila mereka berhasil mencetak kader-kader berkualitas. Kaderisasi sukses. Tandanya seperti ini. Sehingga tidak harus ketua umumnya ikut Pilpres. Wah, cukup menjadi sesepuh saja. Sedangkan partai lain ini kesusahan mencetak kadernya yang bisa jadi opsi alternatif ketika Pilpres. Ya semacam Gerindra aja lah. Oh, Pak Prabowo terus orang kesel-kesel, sudah sepuh sebenarnya. Ini juga menandakan tidak sukses mencetak kader, kaderisasi nggak ada, mandek gitu loh. Lah munculnya nama RK ini juga tidak murni kader Golkar dari bawah loh, ingat loh ini, melainkan kader baru yang ujuk-ujuk loh ini. Karena dia jadi gubernur Jawa Barat saja sehingga diambil oleh Golkar untuk memperkuat partai Golkar. Nah, sesuai pertemuan Koalisi Indonesia Maju kemarin, Pak Erlangga menyatakan loh, jika Pak RK akan jadi gubernur katanya. Pak Erlangga ditanya lah, Pak RK mau biar jadi gubernur lagi. Wah, piye. Mau jadi cawapres kok jadi gubernur. Sebelumnya memang beredar ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bung RK ini. Ya otomatis
Ini jadi gangguan di internal koalisi, no Pak Erlangga ini dak dikduk. Wah ini mana pengkhianatan lagi. Ujung-ujung Pak Prabowo, Pak RK, Pak Erlangga colut bubar. Nah, jika Golkar memang merapat ke Prabowo, ya konsekuensinya memilih Erlangga jadi pendampingnya, jadi bacawa presnya. Nah Pak Prabowo tidak bisa memilih sendiri, kan dia harus rembukan sama partai koalisinya. Siapa yang bisa jadi pendampingnya? Kan begitu. Sikap ini sekaligus sepertinya menegaskan RK diutus Golkar di bawah permukaan jadi cawapresnya Pak Ganjar. Wah ini Golkar dari dulu ya gitu itu. Oh ini partai Ciamik, ini mesti aku ngadeg mesti dua kaki. Kok orang kepelengkang-pelengkang ini Golkar ini. Selalu berdiri dua kaki. Kowe nang kono, aku nang kene. Wah, repot ini. Nah, kita tidak perlu kaget nih, sikap main dua kaki di Golkar ini. Soalnya genetika politik Partai Kuning ini tidak bisa jadi oposisi, ora wani. Selalu pengen di pemerintahan. Kalah menang ya neng pemerintahan karena di sana ada, di sini ada. Di sana senang, di sini senang, itu Golkar itu. Sehingga mereka perlu menyebar kader. Investasi politik namanya kalau bahasa politiknya itu. Mengirimkan orang-orang terbaik untuk juga masuk di tempat lain. Nah, kepentingannya jelas toh. Jelas itu terbaca. Tetap jadi parpol pendukung pemerintah. Ya mereka habitatnya memang di teknokrasi, bukan oposisi, pewani jadi oposisi. Nggak seperti PDIP, kuandel. Lah Golkar tidak akan mengirim di koalisi perubahan. Soalnya mereka tahu dan realistis potensi mereka menang hampir renek, tertutup gitu loh. Pak Anies dan Caimin ini. Ya ampun. Lah komentar Pak Erlangga tidak akan berlaku jika RK dicawapreskan oleh PDIP. Nah, Ketua Dewan Pakar Golkar, itu Pak Agung Laksono, kan sudah bilang nih, bila diusung oleh PDIP itu hak pribadi Pak RK loh. Wah, ini kan Golkar yang ngono kuwi ya. Yang ngono kuwi ya biar begitu, biar bisa ada di dua kaki itu. Siapapun tahu modal RK di Jawa Barat ini memang menarik banyak pihak. Memenangkan Pilgub tahun di Jabar sana tahun 2018. Jadi modal pentingnya digandeng sebagai cawapres. Padahal lawan-lawan Kang Emil, panggilannya Bung RK ini di tahun 2018, semua partai besar yang mendukung dia hanya P3 saja. Jadi gubernur yang mendukung P3 loh, bareng jadi gubernur mlebune ning Golkar. Ya inilah politik. Ora apa-apa, nggak apa-apa. Nah, usai purna tugas gubernur, mantan wali kota Bandung itu kemudian menjadi kader Golkar. Langkah politiknya terhitung cerdas ini. Dan ini jadi hal yang membuat bargaining dirinya bertambah baik. Usai dipanggil Bu Mega, Pak RK dipanggil Bu Mega, ngomongnya apa ya mesti masalah capres dan cawapres. Lah kok Pak Prabowo juga ikut-ikutan menemuinya. Kayaknya orang di belakang Pak Prabowo lupa toh. Kepentingan PDIP dengan kepentingan Gerindra jelas berbeda. Beda banget ini. Pada dua pilpres 2014 dan 2019, bukankah mereka menang di Jabar? Iya toh. Loh, menang, Gerindra itu menang tuh. Kalau PDIP mau ajak RK jadi cawapres ya wajar. Soalnya pada dua kali pilpres suara Pak Jokowi di situ tidak pernah unggul. Oh itu cerdas itu. Artinya di kontestasi tahun depan itu upaya memperbaiki suara. Ini hitung-hitungan politik. Wow, PDIP-nya sudah partai modern. Jadi kita jadi heran ini. Kenapa capres Gerindra itu ikut-ikutan tertarik nemui Pak Ridwan Kamil, Bung Emil ini? Mestinya mereka malah mencari pendamping di provinsi di mana mereka keok, kalah waktu 2014 dan 2019. Utamanya di Jateng dan Jatim. Meskipun Pak Prabowo sudah ngobok-obok di Jateng dengan itu relawannya Bolone Mase juga itu untuk ngobok-obok Jateng itu. Bertemu Mbak Yeni kalau di Jawa Timur. Ini jelas positif. Tapi kan bukan hanya Mbak Yeni saja
saja yang ada di sana. Butuh langkah lainnya. Harus begitu. Jika Koalisi Indonesia Maju memaksa Kang Emil dipasangkan dengan Pak Prabowo, nasibnya nanti bisa kayak pasangan Pak Anies sama Cak Imin loh. Lu tenan ini menurut prediksi Begawan ini efeknya akan kemana-mana. Nah kita tahu kan, begitu Anies Cak Imin dipasangkan, klek, dengan mengkhianati Mas AHY, Demokrat angkat kaki yuk, balik kanan gerak, wah colut loh. Nah PKS sampai saat ini ya tak kunjung menyatakan dukungan, hati-hati ini. Dan hasil survei terbaru, ini fakta ini, suara mereka merosot dari 20% ke 16%. Badalah, ngenes itu. Nah, bila Kang Emil dipaksa mendampingi Pak Menhan, efeknya bisa kira-kira ya bisa terjadi seperti itu. Piye, ayo jelas nih Golkar jelas akan angkat kaki loh. Balik kanan gerak bubar ini dan merapat ke PDIP. PAN bisa ngikuti langkah Golkar, timbang tingak-tinguk rene kancane, melu ke PDIP. Ini bisa terjadi loh ini. Lalu kalau dua partai pendukung undur diri, Pak Prabowo ya tidak bisa mendaftarkan sebagai capres karena tidak memenuhi persyaratan. Ya ini jelas perhitungan yang tidak diinginkan oleh Gerindra. Makanya orang mungkin itu. Itu alasan kenapa Bang Emil tidak mungkin jadi wakilnya Pak Prabowo. Pak Prabowo mestinya sadar. PKB sudah tidak ada, ya, iya toh? Dan dia harus mendengar suara Golkar serta suara PAN, bandmat gitu loh, antara partai-partai koalisi. Kecuali memang Pak Prabowo tidak benar-benar serius mau ikut pilpres. ini menurut Begawan ya, ojo-ojo edo-edoan ini. Lah Pak Erlangga sendiri realis kok. Memberi restu RK jadi cawapresnya Pak Prabowo jelas membahayakan posisinya sebagai ketua umum loh. Oh, ya mungkin ini. Dalam Rakernas Golkar sebelumnya kan sudah diputuskan. Jika ketua umum Golkar harus jadi capres atau cawapres itu hasil Rakernas ini orang iso di bolak-balik ini keputusan Rakernas secara nasional. Kalau gagal hampir dipastikan jabatan ketua umum bakal lepas dari Pak Erlangga. Nah, yang dipikirkan Menko Perekonomian ini bukan hanya jabatan ketua umum yang hilang, tapi juga karir politiknya ikut entek, habis ini. Nah, ini saatnya Pak Prabowo memilih dan memutuskan ini. Harus ini, waktu pendaftaran capres-cawapres kurang 1 bulan, malah dengar-dengar mau diajukan. Nah, menarik Demokrat dan menawari Mas AHY jadi cawapres juga bukan pilihan bijak. Golkar dan PAN bakal menarik diri kalau begitu caranya. Kalau Mas AHY jadi wakilnya Pak Prabowo. Nah, ini opsi yang tersedia. Ya harus milih Pak Erlangga atau Pak Erik jika masih ingin Koalisi Indonesia Maju jadi kontestasi Pilpres tahun 2024. Ya ini menurut hitung-hitungannya Begawan, ulasan Begawan ya, boleh juga kritik itu ya. Sampai ketemu lagi dengan Begawan di ngobrol-ngobrol berikutnya. Kembali ngopi. Salam Begawan.